Wah, semua menatap saya dengan kaget. Saya bukan dari upacara, saya lagi cosplay Bapak Ibu ya. Sudah mirip Soekarno? Merdeka! Merdeka, ya. Bukan kampanye ketua RT, tapi hari ini saya mau menceritakan tentang sebuah peristiwa kemerdekaan di Alkitab, saudara. Sebelumnya Bapak Ibu Gembala titip salam untuk seluruh jemaat, karena Bapak Ibu Gembala sedang pelayanan misi di Malaysia. Mereka pergi ke pelosok, ke pegunungan, kita berdoa agar pelayanan mereka jadi berkat di sana ya. Kemerdekaan, kita belajar PPKN dulu saudara ya. Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang kurang lebih berapa tahun? 350 tahun. Kalau kita hitung ini bisa nyampe 5 generasi saudara. Misalnya satu orang umurnya 70 tahun, maka 350 dibagi 70, berapa? 5 generasi. Dari kakek nenek, punya anak jadi orang tua, lalu generasi anak, generasi cucu, generasi cicit. 5 generasi dijajah, itu memakan waktu yang sangat lama dan sangat enggak enak bagi yang menjalaninya. Ketika kita sudah hidup di zaman reformasi, hidup di zaman kemerdekaan, wah semua enak, semua sudah tersedia. Ya. Maka pada waktu Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan itu, ada sukacita besar di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke. Nah di Alkitab saudara, ada momentum yang juga ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Israel, karena di momentum ini ada kebebasan, ada kemerdekaan. Tapi momentum ini diulang berkali-kali. Jadi bukan hanya satu kali seperti pengumuman kemerdekaan. Yang namanya adalah tahun Yobel. Di tahun Yobel ini semua orang punya semangat yang baru. Semua orang punya harapan yang baru. Nah ada apa di tahun Yobel? Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa. Ini adalah waktu-waktu yang dikuduskan bagi Tuhan ya. Ada hari Syabat. Hari Syabat manusia bekerja 6 hari, di hari ke-7 wajib istirahat. Karena dulu Tuhan juga gitu, waktu menciptakan bumi dan segala isinya, hari ke-7 Tuhan istirahat. Selain hari Syabat ada yang namanya tahun Syabat. Tahun Syabat berarti 6 tahun bekerja dan di tahun yang ke-7 harus beristirahat. Ketika bangsa Israel, itu dulu pekerjaan mereka di zaman itu saudara, bercocok tanam. Petani, berkebun, mereka menanam dan beternak, lalu tanahnya menghasilkan, itu yang dimakan ya. Selama 6 tahun mereka menabur menuai, di tahun yang ke-7 mereka harus beristirahat. Mereka tidak boleh menabur dan tidak boleh menuai, tidak boleh jualan, berhenti total di tahun Syabat. Nah yang namanya tahun Yobel adalah 7 kali tahun Syabat. Jadi kalau yang namanya tahun Syabat itu ada 7 tahun, 6 tahun menanam, tahun ke-7 istirahat. Kalau tahun Yobel 7 kali 7. Jadi berapa? 49. Nah selama siklus 49 tahun ini, di tahun yang ke-50 itulah yang dinamakan tahun Yobel. Makanya tadi saya katakan yang namanya tahun Yobel ini adalah siklus. Artinya diulang kembali. Sudah 50 tahun, tahun 51 mulai dari awal lagi. Sampai tahun ke-100, 150, 200 terus seperti itu. Jadi setiap orang Israel pada waktu itu, kalau umurnya panjang, mereka minimal mencicipi 1 kali tahun Yobel. Dan itu adalah tahun yang dinanti-nantikan. Nah ada apa di tahun Yobel saudara? Yang pertama ada pembebasan budak dan pekerja. Jadi di tahun Yobel ini adalah momentum di mana semua kontrak kerja batal. Semua kontrak kerja selesai. Jadi semua orang yang dibeli sebagai budak atau seorang karyawan, disinilah pada tahun inilah kontraknya habis, mereka boleh bebas dan boleh menikmati hidupnya di tahun Yobel. Jadi bisa dibilang ini adalah tahun kemerdekaan untuk semua karyawan, semua pekerja. Bagaimana kalau misalnya tahun Yobel kita terapkan sekarang saudara? Misalnya
Presiden mengumumkan ini adalah tahun Yobel, maka seluruh pegawai negeri, seluruh pegawai swasta silahkan berhenti bekerja. Wah, seperti itu tidak mungkin terjadi ya. Karena kalau seperti itu nanti siapa yang bekerja? Lagi pula pegawai-pegawai negeri sudah menikmati indahnya masa depan dengan adanya berbagai tunjangan. Mereka nggak akan rela kerjaannya di stop begitu saja ya. Nah, apa yang menjadi bahan refleksi kita saudara? Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Itu ibaratkan kalau dari bayi lahir sekarang sudah opa-opa, sudah oma-oma. Tapi ada begitu banyak orang yang pikirannya belum merdeka. Pikirannya masih sama seperti orang yang dijajah. Dijajah oleh apa? Salah satunya saudara, dijajah oleh kebodohan. Suatu hari ada seorang pengemis di pinggir danau. Seperti biasa, dia lepas topi dan pakaiannya kumuh dan dia berharap orang untuk memberi sumbangan ke situ. Tapi ada satu orang anak muda yang dengan ide cemerlangnya, dia membawa uang $100. Ini bukan di Indonesia ya. Lalu ketika dia mau masukkan ke amplop, ke topi orang miskin itu, enggak jadi saudara, diambil lagi. Lalu dia pergi. Orang miskin yang tadi melihat dengan penuh harapan, wah dapat uang gede. Tapi harapannya hilang ketika pemuda tadi pergi. Apa yang dilakukan pemuda tadi? Dia pergi ke minimarket, dia beli botol-botol aqua air mineral. Sebut merek. Dia beli air mineral, botol-botol saudara. Lalu dia bawa botol-botol tadi, ditaruh di samping pengemis tadi. Dan dia ngambil kardus, dia tulis air mineral. 1 biji $1. Lalu dia taruh di samping orang miskin itu. Apa yang terjadi saudara? Orang miskin itu dapat lebih dari $100. Apa poinnya dari ilustrasi ini? Pemuda tadi ngajarin pengemis tadi, jangan minta ikan, tapi ajari pengemis tadi cara mancing. Karena kalau dia tahu cara mancing, maka orang-orang yang pergi ke danau, orang-orang yang habis lari, habis jogging capek, keringetan, lihat air dingin, dia pasti apa? Beli, mau semahal apapun. Sehingga akhirnya orang miskin tadi bisa jadi pinter. Ini saudara, ini yang menandakan bahwa kita merdeka, tapi kadang pikiran kita itu masih seperti orang yang dijajah, orang yang dipenjara. Suatu hari ada seorang mahasiswa yang kuliah di sebuah kampus teologi. Nah, dia langsung ngomong bahwa saya mau langsung S3, mau langsung program doktor, padahal baru lulus S1. Kampusnya bilang enggak boleh, kamu harus S2 dulu. Nah, yaudahlah, akhirnya dia ambil S2. Ketika dia ambil S2, dia ngomong ke dosen pembimbingnya, saya mau ambil semua mata kuliah yang ada, biar 1 bulan selesai. Coba saudara, ada loh orang seperti itu. Dia nggak ngerti apa yang dia minta. Kalau betul dia ambil itu, berapa puluh mata kuliah dalam waktu 1 bulan, botak kepalanya saudara. Tapi itulah, orang itu kadang nggak ngerti, tapi merasa paling ngerti. Apalagi yang menjajah manusia. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 14. Ini penjajah yang kita jarang sadar. Yakobus pasal 1 ayat 14. Oke, yang sudah ketemu katakan oke. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di sini saudara, kita barusan baca bahwa ternyata manusia dijajah oleh keinginannya sendiri. Orang yang semakin banyak keinginannya, semakin banyak pengen, hidupnya akan semakin berat, saudara. Dulu waktu saya belajar ilmu fisika, waktu belajar teknik sipil, saudara ya, itu ada rumus yang namanya F/A. Yang artinya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Artinya apa? Kalau Anda kebanyakan gaya, maka Anda kebanyakan
tekanan. Tapi kalau sedikit gaya, maka sedikit tekanan. Anda tidak percaya, coba saudara. Coba Anda pergi ke mall, Anda mau bergaya, beli semuanya. Wah, aduh, masalah semua itu yang datang saudara ya. Ini sederhana tapi filosofinya lucu. Tapi benar. Kalau hidupmu banyak gaya, hidupmu akan banyak tekanan. Kalau kita banyak maunya, pengen ini, pengen itu. Wah, itu ada yang keselak itu banyak maunya. Kalau banyak maunya pasti banyak stres. Padahal masalahnya digawe dewe, ditambah-tambahin sendiri. Dan keinginan-keinginan manusia yang tidak bisa kita kendalikan saudara, itu akan merugikan orang lain. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Apa maksudnya? Soekarno yakin, Soekarno tahu bahwa suatu hari nanti orang Indonesia akan gelut dewe. Akan berantem sendiri satu sama lain. Kok bisa? Karena mulai muncul kepentingan. Mulai muncul keinginan. Ketua ini pengen begini, pejabat ini pengen begini, yang ini pengen begini gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Konflik. Dan ketika manusia gagal mengendalikan keinginannya saudara, manusia akan berubah jadi tikus. Apa itu tikus? Kenapa tikus? Tikus itu hewan yang apa sih? Diem, dia lari, lihat makanan, makan, lari, kabur. Ya. Tikus itu enggak peduli, pokoknya aku makan dulu. Pokoknya aku sikat dulu deh, gitu ya. Bodoh amat sama yang lain. Dan tikus ada di mana-mana saudara. Di kantor, di pemerintahan, nah yang sering viral kan di pemerintahan. Tapi yang enggak ketangkep media, di mana-mana saudara. Ada tikus di mana-mana. Bahkan di gereja ada tikus. Lalu gimana cara staf-staf gereja ini menangkap tikus? Kita jebak, kita kasih makanan, kita tangkap, lalu kita apaan? Kita buang. Tikus itu akan dibuang. Maka kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, kita juga akan menjadi seperti tikus yang ditangkap dan dibuang. Suatu hari saya baca di internet saudara, di Indonesia ini ada baju paling mahal. Bajunya berwarna oranye saudara. Lalu ada tulisannya tahanan, KPK. Kenapa itu baju paling mahal di Indonesia? Karena kalau Anda mau pakai rompi itu, Anda harus ngambil dulu 500 juta minimal. Ngambil 1 miliar, ngambil 2 miliar, baru boleh pakai itu. Kalau Anda nggak ngambil uang segitu, nggak boleh pakai itu ya. Ya, itulah kenyataannya saudara. Lalu di tahun Yobel ini ada juga yang namanya pengembalian tanah. Jadi di zaman dulu, tanah yang hasil jual beli, jadi kalau Bapak Ibu beli rumah atau beli tanah dari teman Anda, di tahun Yobel itu harus dikembalikan ke pemilik asalnya. Nah di zaman Alkitab, semua tanah yang bukan pemilik asli dikembalikan. Karena tanah di Israel tidak boleh dijual secara permanen. Kenapa? Ada alasannya. Karena tanah adalah milik Tuhan. Kita buka Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat 23. Ini alasan kenapa tanah itu milik Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Saudara, Tuhan ketika menciptakan bumi, lalu menempatkan manusia ke bumi, maka tanah di bumi ini milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kalau Anda punya rumah sekarang, puji Tuhan, itu milik Tuhan yang dititipkan kepadamu. Semua materi yang kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya pakaian, semuanya ini adalah titipan Tuhan yang dipinjamkan ke kita. Lah, kok dipinjamkan gitu ya? Kalau Bapak Ibu mempertanyakan ini, coba ingat-ingat waktu Anda lahir ke bumi. Bawa sesuatu? Tidak. Dan kalau Anda yang pernah melihat orang yang meninggal dunia, datang ke rumah duka, apa di tangan mereka pegang sesuatu?
Ya mungkin pegang Alkitab bisa, tapi apakah mereka bawa ke alam berikutnya, ke surga? Tidak, saudara. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Semua yang ada di bumi ini milik Yesus. Loh, kok bisa milik Yesus? Yesus waktu turun ke bumi, sama seperti kita toh, telanjang bayi, lahir ke bumi, jebret, gitu ya. Tapi waktu Yesus naik ke surga, saudara, Yesus pakai baju. Jadi hanya Yesus yang boleh memiliki ini semua ya. Jadi suatu hari saya nonton di konten lagi, saudara. Itu sekarang orang tuh kreatif-kreatif ya. Kita nonton konten-konten itu kita bisa happy, bisa ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau berjam-jam nggak boleh. Lalu ada orang tuh doa seperti ini. Tuhan, aku tahu bahwa semua ini hanya titipan. Tapi titiplah yang banyak Tuhan gitu ya. Itu doa yang dari hati, saudara. Lalu di tahun Yobel itu ada yang namanya mengistirahatkan tanah. Apa itu? Seperti tahun Syabat, orang Israel tidak boleh menanam apapun. Lalu bangsa Israel makan apa? Ternak-ternak makan apa? Nah ini ajaibnya Tuhan, saudara. Ketika selama setahun penuh tahun Yobel, orang Israel tidak boleh menanam, tidak boleh bekerja, tapi tanah itu tiba-tiba mengeluarkan makanan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, padahal tidak ditaburi benih. Hebat kan? Itulah yang namanya mujizat pemeliharaan Tuhan. Makanya kalau Tuhan suruh Anda lakukan sesuatu, saudara, nurut. Kalau Anda nurut, ada berkat yang menyertaimu. Tuhan memerintahkan, Tuhan menyertai. Tapi kalau Anda tidak nurut, seperti bangsa Israel ya, sudah dibilang jangan ngambil mana berlebihan. Tapi apa yang terjadi? Mereka ambil mana karena takut kekurangan, besoknya busuk, saudara. Itulah yang namanya mujizat pemeliharaan Tuhan. Enggak kerja kok bisa makan. Itu karena mujizat pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan berarti Anda setelah ini harus, ini tahun Yobelku, aku enggak mau kerja. Aku mau diberi makan seperti burung-burung di udara, Tuhan ya. Jangan ya. Nah, justru di tahun Yobel ini, saudara, ketika enggak boleh menanam, Tuhan mau bangsa Israel menjadi bendahara yang baik. Tuhan mau bangsa Israel bijak dalam mengelola harta. Tuhan mau bangsa Israel bijak mengelola sumber daya yang terbatas ini loh. Kan tidak boleh nabur, tidak boleh nuai. Sehingga mereka hidup dari apa yang Tuhan beri, maka mereka harus bijak mengelola itu. Karena apa? Sedikit. Kalau banyak mungkin orang bisa bagi-bagi. Tapi kalau sedikit harus dikelola dengan baik. Dan saya ingatkan Anda saudara bahwa mengelola harta, mengelola titipan Tuhan itu sama pentingnya dengan mengumpulkan harta. Amin. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya boleh, kalau itu halal boleh. Tapi ingat, mengelolanya itu juga harus dengan baik. Kalau tidak, habis. Dimakan belalang pelahap ya. Jadi ada orang-orang ini yang memang, kalau saya lihat dalam pengalaman pelayanan saya saudara ya, ada orang-orang itu yang tidak bisa lihat duit. Karena kalau lihat duit, itu selalu hawanya pengen belanja gitu loh. Dan duit berapapun habis. Dikasih 100.000 habis, dikasih 1 juta habis. Kalau dikasih 100 juta pun habis pasti. Nah, hati-hati kalau Anda punya sifat seperti itu Anda belum menjadi bendahara yang baik. Bendahara yang baik itu bejananya tidak bocor. Jadi kalau kita doa Tuhan berkati aku dengan melimpah. Kita juga harus berdoa Tuhan beri aku hikmat untuk mengelola harta yang dari Tuhan ini. Karena firman Tuhan berkata saudara, bendahara yang setia mengelola harta yang sedikit, pasti juga setia mengelola harta yang banyak. Jadi berapapun yang sudah Tuhan titipkan kepadamu, kelolalah dengan baik. Karena itu semua adalah milik Tuhan. Dan di tahun Yobel, ketika tanah harus istirahat, Tuhan mau agar bangsa Israel tidak sombong. Kenapa? Karena di zaman dulu saudara, ada yang namanya tuan tanah. Ada orang-orang kaya yang tanahnya gede, yang hasil buminya banyak, yang selalu tanahnya subur, nanam apa jadi kaya gitu ya. Tapi justru dengan tahun Yobel ini Tuhan mau semua orang rendah hati.
Semua orang stop kerja. Supaya tidak membanggakan, nih loh kerjaanku, ini kerja kerasku, lihat nih membuahkan hasil besar sekarang. Di tahun Yobel, Tuhan mau ingatkan anak-anaknya, rendah hati. Karena semua orang mengandalkan berkat Tuhan. Dan di tahun Yobel adalah tahun di mana semua orang istirahat, banyak berdoa, merendahkan diri, saudara. Di tahun Yobel semua orang kembali kepada Tuhan. Burung-burung di udara yang diberi makan oleh Tuhan, saudara, selalu kembali ke rumahnya. Mereka pergi mencari makan, dapat makan, kembali ke rumah. Masa kita anak Tuhan, habis dapat berkat, lupa kesini bilang terima kasih sama yang ngasih berkat. Ayo Bapak Ibu, kapan terakhir kali Anda duduk diam, doa, dan hanya bersyukur, hanya berterima kasih atas semua berkat Tuhan. Tanpa minta apapun, kapan terakhir? Seringkali kita kalau disuruh bikin list permintaan ya, ku beri 1 permintaan. Tuhan, aku minta 5 permintaan lagi gitu ya. Artinya apa? Permintaannya banyak, kita anak Tuhan. Tapi saya ingatkan, kapan terakhir Anda berdoa hanya mengucap syukur saja, hanya berterima kasih saja kepada Tuhan tanpa minta apapun? Kapan, saudara? Tuhan itu paling benci yang namanya 9 orang kusta. Kenapa? Karena habis disembuhkan mereka tidak bilang terima kasih. Kalau kita tengok ke belakang, banyak loh berkat Tuhan buat kita, saudara. Bukan hanya soal uang, soal kesehatan, soal pekerjaan, soal hubungan yang harmonis. Itu semua berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Poin yang keempat, saudara. Di tahun Yobel adalah tahun penghapusan utang. Pemain musik maju ke depan. Di tahun Yobel ini momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang yang punya utang. Karena semua utang diputihkan. Semua orang, yeay, gak jadi bayar utang gitu ya. Apa makna rohaninya? Makna rohaninya adalah semua dosa kita. Semua hutang budi kita kepada Tuhan. Semua dosa pelanggaran kita ikut diputihkan, saudara. Maka ketika Tuhan memaafkan kita, kita harus memaafkan orang lain. Ingat ya, mengampuni dan melupakan itu satu paket. Jadi Anda tidak boleh bilang, aku sudah ampuni tapi akan kuingat sampai mati. Itu enggak boleh, saudara. Tapi yang namanya mengampuni itu melupakan. Karena Tuhan juga tidak menjadi hakim atas kita. Tuhan tidak tunjuk-tunjuk kesalahan kita. Siapa sih yang suka tunjuk-tunjuk kesalahan? Iblis. Maka kalau ada orang yang sukanya nunjuk-nunjuk kesalahanmu, katakan apa, saudara? Iblis gitu ya. Ya, kalau kita anak Tuhan, kita nggak boleh tunjuk-tunjuk kesalahan orang. Karena apa? Semua hutang kita telah dibayar lunas di kayu salib. Tapi saya ingatkan, ini adalah peristiwa di perjanjian lama. Jadi setelah ini jangan ada yang merasa, Tuhan aku beriman ini tahun Yobel, utangku tak bayar gitu ya. Jangan, saudara. Nanti gereja kita digeruduk debt collector. Kesimpulan, saudara. Dalam peringatan tahun Yobel ini, semua orang kembali ke titik nol. Artinya apa? Reset, kembali ke nol. Kita lihat kelebihan-kelebihan kita. Kita lihat prestasi kita. Kita lihat kerja keras kita. Hasil kita lihat. Kita ingat-ingat. Tapi jangan sombong. Kita rendahkan diri kita. Kita berkata, Tuhan ini semua karena berkat-Mu. Kalau Anda punya karir yang setinggi langit, tetap ingat Tuhan yang mengangkat saudara. Yang punya banyak plus, rendahkan dirimu, kembali ke nol. Tapi yang punya banyak dosa, punya banyak pelanggaran, punya banyak kekurangan sampai minus jauh dari Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk kembali dekat kepada Tuhan. Kembali ke nol. Anda yang punya dendam pada orang lain, ampuni. Jangan nyimpen kepahitan ya. Kita buang itu kepahitan. Orang lain kurang ajar, biarin, saudara. Biar dia diproses sama Tuhan. Tapi yang paling penting hatimu itu tulus dan murni. Itu yang Tuhan mau.
Yang terakhir saudara, orang yang merdeka itu cara pandangnya beda. Aku akan bekerja dengan segenap hatiku karena Tuhan adalah bosku. Aku akan melayani Tuhan seumur hidupku karena Tuhan mau pakai aku. Aku akan setia mengelola hartaku sekarang ini karena ini milik Tuhan. Itu mindset orang yang merdeka. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang anak Tuhan yang mindsetnya belum merdeka. Dia tanya, "Pastor, habis sakit ya?" "Iya," saya cerita, "habis batuk, pilek, diare, panas, trombosit turun, apalagi lah, banyak lah saudara. Pokoknya 6 penyakit itu saya borong semua." Lalu apa kata dia? "Lah sakit apa? Aku juga nggak tahu. Tes DB negatif, tes tipes negatif, tapi trombosit kok turun," gitu ya. Tahu nggak orang ini bilang apa? "Kayaknya pastor disantet deh, wedian gue." Lah ini loh saudara, ini iman yang belum merdeka. Kalau kita orang merdeka, kita percaya ada salib Yesus di atas kepala kita, amin. Maka tidak ada yang bisa menyantet Anda. Dukun tuh kalau lihat saya takut saudara. Kenapa? Karena roh dalam diriku, Roh Kudus yang memerdekakan aku. Itu yang memberi kemenangan bagiku. Amin. Satu ayat terakhir saja. Yeremia pasal 29 ayat 7. Semua berdiri kita baca ayat ini bersama-sama ya. Ini tidak boleh kita lupakan ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, mulai hari ini ikut berdoa bagi bangsa kita ya. Doakan presiden, pemerintahan, kepolisian, penegak-penegak hukum biar semuanya jujur, semuanya baik sehingga kesejahteraan Indonesia juga menjadi kesejahteraan kita. Amin. Sekarang saya mau kita semua deklarasi iman. Nanti ada 5 pokok doa. Setelah ini saya minta kita semua nanti akan angkat tangan. Bapak Ibu ikuti doa saya. Ada 5 pokok doa. Dan setelah pokok doa ini selesai, kita akan teriak amin, amin, amin 3 kali. Oke ya. Semua siap? Semua angkat tangan kita bersama-sama. Nanti ketika amin semua musik main kita puji Tuhan ya. Singer maju ke depan. Ya. Bapak Ibu ikuti doa saya. Tuhan kami berdoa, mendeklarasikan iman kami. Indonesia dilindungi dan diberkati Tuhan. Indonesia adil dan rukun. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh hikmat. Indonesia bijaksana. Indonesia bahagia. Indonesia sejahtera. Katakan amin, 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 haleluya. Yuk semua nyanyi. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan dalam nama Yesus.